Perkataan ayah Kemuning belum selesai. Lalu datanglah salah satu anak buah ayah Kemuning mengetuk pintu. "Mohon maaf Tuan, kedua orang tua Tuan berada di sini bersama saya." Mendengar perkataan anak buah ayahnya, Kemuning langsung berlari membuka pintu dan keluar menemui kakek dan neneknya. "Kakek, nenek," kata Kemuning sambil memeluk kakek dan neneknya bergantian. Kemuning kemudian mengajak kakek dan neneknya untuk menemui ayahnya. "Ayo kek, nek, kita masuk ke dalam menemui ayah." Saat kakek dan nenek Kemuning masuk ke dalam dan melihat kondisi menantu mereka dalam keadaan sakit, mereka tampak sedih dan langsung memeluknya. "Kenapa kamu hanya berbaring di sini? Kenapa tidak ke rumah sakit, nak? Apa yang sudah terjadi dengan anak kami, istrimu, adalah pelajaran. Jangan sampai penyakitmu sudah parah, baru dibawa ke rumah sakit," kata nenek Kemuning pada menantunya, yaitu ayah Kemuning sambil menangis. Ayah Kemuning berusaha menenangkan ibu mertuanya. "Tidak apa-apa, Bu. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh istirahat. Beberapa hari lagi aku akan sembuh. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku." Kakek Kemuning kemudian berkata, "Memangnya apa kata dokter? Kamu sakit apa?" Ayah Kemuning terdiam. "Aku tidak mungkin mengatakan kepada mereka bahwa aku terkena penyakit yang sangat parah," batin ayah Kemuning. Kemuning kemudian membuyarkan lamunan ayahnya. "Ayah, apa yang ayah pikirkan?" Kakek sedang bertanya pada ayah. Ayah Kemuning berkata dengan sedikit gugup, "Begini, Bu, Pak, kata dokter, aku kelelahan dan aku butuh istirahat. Itu saja." Sepertinya kakek dan nenek Kemuning tidak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayah Kemuning. Tetapi mereka pun juga tidak ingin memaksa menantunya itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa hari, kakek dan nenek Kemuning berada di rumah menantunya itu. Ayah Kemuning kemudian mengatakan kepada mereka tentang niatnya untuk menjodohkan Kemuning dengan salah satu anak temannya. Ketika kakek dan nenek Kemuning ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja Kemuning datang dan berkata kepada mereka, "Kakek, nenek, ayah, bolehkah Kemuning keluar sebentar?" Awalnya mereka melarang Kemuning untuk keluar, namun Kemuning terus memaksa hingga akhirnya kakek, nenek, dan ayahnya pun mengizinkan Kemuning untuk keluar, tapi dengan satu syarat. Kemuning harus ditemani oleh salah satu anak buah ayahnya. Kemuning teringat dengan laki-laki dan beberapa anak buahnya yang hendak menculiknya. Kemuning juga teringat pesan Lembah. Maka demi kebaikannya Kemuning pun menyetujui persyaratan ayahnya. Kemuning pun pergi dikawal oleh salah satu anak buah ayahnya. Sementara Lembah yang sedang duduk melamun di rumahnya dikejutkan oleh teman-temannya. "Hai kawan, apa yang kamu pikirkan?" Dengan wajah yang tampak kurang bersemangat, Lembah berkata, "Aku sudah mencari teman kecilku itu, tapi aku tidak menemukannya. Rasanya begitu sulit untuk menemukannya." Teman Lembah yang bertubuh gemuk berkata, "Kenapa kamu berkata seperti itu, kawan? Pasti dia ada di antara kita, tapi mungkin belum saatnya kamu dipertemukan dengannya. Berdoa sajalah." Lembah kembali berkata sambil memeluk kedua kakinya di atas kursi. "Entah
aku harus mencarinya kemana lagi. Terkadang, aku merasa Tuhan tidak ingin mempertemukan aku dengannya lagi. Teman-teman lembah yang lain berkata, "Jangan berkata seperti itu kawan, itu namanya kamu putus asa." Lembah kemudian berdiri. "Kamu mau kemana?" kata teman-teman lembah saat melihat lembah berdiri dan mengambil kunci motornya. "Tidak ada, aku hanya ingin berjalan-jalan di luar saja. Kalau kalian mau makan, makan saja ya. Tidak perlu menungguku." Setelah itu, Lembah melaju dengan motor kesayangannya. Di sepanjang jalan, Lembah terus teringat dengan teman kecilnya itu. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya tempat di mana mereka bertemu dulu. Kenapa aku tidak mencoba untuk ke tempat itu lagi? Akhirnya Lembah pun berjalan untuk mendatangi tempat di mana dia bertemu dengan teman wanitanya saat dia masih kecil. Namun ketika Lembah tiba di tempat itu, tak jauh darinya Lembah melihat gadis berambut pendek yang selalu dianggapnya gadis yang sombong, yaitu Kemuning. Untuk apa gadis itu datang ke sini? Lembah terus memperhatikan Kemuning dari kejauhan. Lalu muncullah ide konyolnya untuk menggoda Kemuning. Lembah kemudian berjalan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Kemuning. Entah ide apa yang dia rencanakan. "Nona, saya mohon izin sebentar. Saya mau ke kamar kecil," kata anak buah ayah Kemuning kepadanya. "Iya, pergilah, tapi jangan lama-lama ya." Anak buah ayah Kemuning mengangguk. "Tentu saja, Nona. Saya hanya sebentar saja. Tetaplah di sini, jangan kemana-mana sebelum saya kembali." Kemuning mengangguk. Setelah itu, anak buah ayahnya pun pergi. Saat Kemuning melihat ke sekeliling tempat itu, tiba-tiba dari belakang Kemuning, seseorang sedang menepuk bahunya. Kemuning pun berbalik dan melihat orang itu, kemudian berteriak dengan kencang karena kaget. Orang itu memakai topeng yang sangat menakutkan. Karena kesal dan takut, Kemuning kemudian terus memukul laki-laki bertopeng itu dengan kedua tangannya. Laki-laki itu kemudian menggenggam kedua tangan Kemuning dan mendekapnya agar Kemuning berhenti memukulnya. Lalu Kemuning hendak berteriak meminta pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar. Namun dengan cepat laki-laki itu menutup mulutnya dan membuka topengnya. Ternyata laki-laki itu adalah Lembah. Kemuning nampak kaget. Dia kembali memukul dada Lembah, namun lagi-lagi tangannya dipegang oleh Lembah. Melihat Lembah terus menertawainya, Kemuning sedikit tersenyum malu. "Apa yang kamu lakukan? Membuatku kaget saja. Lagi pula untuk apa kamu datang ke sini?" Tanya Kemuning pada Lembah. Lembah kemudian melihat ke sekeliling tempat itu. "Aku sedang mencari..." Perkataan Lembah belum selesai. Kemuning melanjutkannya. "Mencari gadis itu?" Lembah mengangguk. Kini Lembah yang bertanya. "Kamu sendiri, untuk apa datang ke sini?" Kemuning terus berusaha untuk menyembunyikan tentang teman kecilnya itu. "Tidak ada, aku hanya sekedar jalan-jalan saja." Tak lama kemudian terdengar suara penjual es krim tak jauh dari mereka. Lembah dan Kemuning tanpa sengaja secara bersamaan menoleh pada penjual es krim itu. Dengan wajah bahagia mereka melihat ke arah penjual es krim itu. "Es krim?" kata Lembah dan Kemuning secara bersamaan. Lembah dan Kemuning lagi-lagi secara bersamaan berjalan mendekati penjual es krim itu. "Kamu mau es krim?" kata Kemuning pada Lembah.
Lembah tersenyum. Iya, boleh. Lembah jadi teringat dengan gadis kecil yang pernah menawarkannya sebuah es krim di tempat yang sama. Setelah penjual es krim itu memberikan masing-masing es krim kepada mereka, Lembah kemudian bertanya, "Apakah kamu suka es krim?" Kemuning tersenyum dan mengangguk. "Iya, aku suka sekali. Saat aku kecil, hampir setiap hari aku membeli es krim di sini." Mendengar perkataan Kemuning, Lembah terdiam. "Saat kamu kecil, di sini?" Kemuning mengangguk sambil menikmati es krimnya. "Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu suka es krim?" kata Kemuning. Lembah memandang es krim yang ada di tangannya. "Aku juga suka es krim," kata Lembah. Kemuning melihat Lembah sambil berkata, "Oh ya, sejak kapan kamu suka es krim?" Lembah menatap Kemuning yang masih menikmati es krimnya itu. "Sejak seorang gadis yang sangat cantik dan baik hati memberiku es krim di sini." Mendengar perkataan Lembah, Kemuning terdiam. Kemuning pun menatap Lembah dengan sangat dalam. "Seorang gadis?" Lembah mengangguk pelan. "Iya, seorang gadis yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Dia menawarkan es krim padaku ketika aku sedang melintas di sini. Meskipun dia tidak mengenalku." Kemuning begitu serius mendengarkan perkataan Lembah. Lembah kembali berkata, "Setelah itu aku tidak pernah lagi bertemu dengannya karena dia pergi ke suatu tempat. Tetapi hampir setiap hari aku datang ke sini hanya sekedar untuk mengambil es krim yang sudah dia bayar kepada penjual es krim. Hanya untuk diriku. Dia pergi entah kemana. Saat aku datang kemari, penjual es krim berkata padaku bahwa dia baru saja pergi bersama dengan kedua orang tuanya. Lalu aku mengejarnya dengan sekuat tenagaku. Saat di persimpangan lampu merah, aku melihat gadis itu, dan aku yakin gadis itu juga melihatku." Lembah masih melanjutkan ceritanya. "Dia melambaikan tangan sambil tersenyum padaku. Tetapi sesuatu hal yang buruk terjadi padaku, sehingga aku kehilangan dia. Tapi aku tidak pernah menyerah. Aku terus mencarinya sampai sekarang." Mendengar perkataan Lembah, tanpa sengaja air mata Kemuning berderai, dan es krim yang berada dalam genggamannya pun terjatuh tanpa dia sadari. Lembah yang melihat hal itu nampak bingung. "Ada apa, Kemuning?" Kemuning seakan tidak percaya. Laki-laki yang selama ini dia cari adalah Lembah.